Baik ya, kita mulai saja karena ini harinya Jumat ya, Bapak dan Ibu, supaya kita bisa lebih cepat itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini ya, kita bisa bertemu dalam ruang Zoom meeting ya, untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan sinkronus yang pertama untuk agenda ketiga, Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu selama kurang lebih 2 jam pelajaran ya, nanti ya mungkin 11.15 lebih sedikit ya, karena nanti kalau misalnya Bapak-Bapak kok sudah akan segera ke masjid ya, insya Allah nanti maksimal kita jam setengah 12 lah, karena ini hari Jumat. Baik Bapak dan Ibu, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, izin saya share screen terlebih dahulu, nggih, Bapak dan Ibu. Tapi mungkin nanti ada beberapa slide yang mungkin tidak akan saya sampaikan karena ternyata tadi ketika di kelompok 3 ini waktu berjalan begitu cepat sekali ya Bapak dan Ibu, 1 jam setengah itu cukup cepat, pakai banget. Oh ya, kemudian saya minta tolong ya, tadi Pak Nur Rosid sudah jadi untuk merekam ya, saya bisa minta tolong 1 orang ya untuk bantu screenshot itu ya, yang bisa screenshot pakai laptop, karena kalau saya yang screenshot itu nanti saya bolak-balik karena saya simpan di Word gitu ya. Saya minta bantuan 1 orang untuk screenshot layar ya. Ketika ya mungkin di awal, nanti di tengah sama di akhir, 3 lah paling enggak, 3 slide, 3 screenshot rekam layar ini ya untuk ya bukti pembelajaran kita pada hari ini. Monggo silahkan siapa yang mau membantu saya nanti supaya saya punya jejak digital ya, punya jejak digital untuk kegiatan ini. Baik Bapak dan Ibu, tak kenal maka tak sayang, maka di awal ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu ya perkenalan tapi singkat saja. Nanti yang lain Bapak dan Ibu monggo bisa dibaca sendiri di Kolabjar. Sudah di-download materinya di Kolabjar Bapak dan Ibu? Sudah buka Kolabjar? Sudah ya? Oke ya, nanti di Kolabjar sudah ada file bahan paparan, kemudian nanti untuk template LK juga sudah saya ada. Oke, ini nama saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Muklasin. Sekarang Bapak dan Ibu biar sambil mengenali dunia per ASN-an. Ini kalau lihat NIP saya diangkat tahun berapa Bapak dan Ibu? 2005. 2005. 2005 01 ya. Benar. Iya, ini 2501, ini adalah tahun lahir ya, tahun lahir, kemudian bulan, tanggal lahir, 2501 itu pengangkatan, maka kalau kita lihat di sini nanti Bapak dan Ibu persalin jenengan ya, 2501 saya diangkat CPNS itu bulan Januari, 1 Januari tahun 2025. Dua, ini adalah perempuan. Kalau bapak-bapak pasti di sininya 1. 005 ini kode kode uniknya di sini. Itu ya Bapak dan Ibu biar mengenali. Saya jadi PNS itu ya tentunya dari 2005 sampai 2025, 20 tahun saya Bapak dan Ibu alhamdulillah mengabdi di Balai Diklat Keagamaan Semarang ya, dari golongan 3A, dan sekarang alhamdulillah sudah di golongan 4D. Ini pengalaman-pengalaman pelatihan yang pernah saya ikuti baik di dalam lingkungan Kementerian Agama ataupun di kementerian yang lain ya, di Kominfo ataupun di Kemdikbud. Dan terakhir kemarin baru mengikuti kegiatan dari Kemdikdasmen. Kemudian ini kontak person saya, nomor HP saya ya Bapak dan Ibu, di slide juga sudah ada. Bapak dan Ibu monggo nanti kalau mau ngintip-ngintip Google Scholar tulisan yang sudah saya buat, nanti Bapak dan Ibu cari saja, searching di Google ya, cari aja Rata Brilianti, beberapa tulisan yang telah saya buat gitu ya, monggo. Kemudian untuk lewat pendidikan tadi sudah disampaikan Pak Muklasin. Kemudian untuk sharing experience yang pernah saya lakukan ya, beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan termasuk dulu di tahun 2000
sekitar 2019 atau 20 ya, mendampingi adik-adik CPNS juga ya, tapi dulu masih aneka belum yang berakhlak ya. Kemudian saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan tadi ya di Kominfo, di Kemdikbud dan menjadi praktisi mengajar juga di Kemdikbud dan terakhir tahun ini selain mengabdikan diri di Balai Keagamaan Semarang, saya juga mengikuti kegiatan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kurikulum ya, terkait pembelajaran mendalam yang mulai diterapkan di Indonesia pada tahun ini. Nah, ini sharing experience. Oke, baik Bapak dan Ibu ya, untuk kegiatan kita hari ini kita masuk agenda berapa Bapak dan Ibu? Agenda Tiga, Bu. 3. Agenda 3 itu apa sih? Kedudukan dan peran PNS. Oke, kedudukan dan peran PNS dalam apa Bapak dan Ibu? Dalam mewujudkan smart governance. AS. Smart government. Smart governance. Government. Oke, itu nanti pembahasan kita pada hari ini ya Bapak dan Ibu nanti akan secara garis besar saya sampaikan kegiatan seluruhnya dari agenda ketiga. Pada hari ini kita ke sinkronus pertama atau hari ke-10 hari ke-10 kalau kita hitung dari agenda satu atau hari pertama pada agenda ketiga. Oke, saya awali dulu. Tadi saya sudah mengenalkan diri saya, Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu nanti bisa raise hand ya, bisa secara bergantian, berkenalan. Boleh nama panggilan saja, kemudian instansi Bapak dan Ibu serta jabatan Bapak dan Ibu. Sekaligus Bapak dan Ibu menyampaikan apa yang Bapak dan Ibu harapkan pada sesi pembelajaran di agenda 3 ini. Monggo silahkan Bapak dan Ibu silahkan bisa raise hand terlebih dahulu. Biar saya juga tahu ini siapa yang raise hand. Monggo silahkan Bapak dan Ibu kita cepat saja, nggih. Karena saya kalau mungkin Bapak dan Ibu semuanya sudah kenal ya, sudah 10 hari bersama di Zoom ya, sudah kelompoknya juga sama, mungkin Bapak dan Ibu sudah kenal, tapi karena saya baru pertama masuk di angkatan 1 kelompok 4 ini, maka saya perlu mengetahui dulu ya nama Bapak dan Ibu, instansi dan jabatannya, serta saya ingin tahu harapan Bapak dan Ibu pada pembelajaran agenda 3 ini seperti apa. Monggo silahkan Bapak dan Ibu bisa raise hand terlebih dahulu. Sampaikan secara lisan. Silahkan. Monggo, Bapak dan Ibu. Oke, Pak Nur Rosid Suwarno, silahkan Bapak. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rosid Suwarno, panggilannya Rosid, instansi KUA Ngadirojo, jabatan sebagai penghulu alih pertama. Harapan Oke, saya di materi ini, Bu, saya dapat mengetahui gimana sih peran dan kedudukan ASN itu di saat sekarang itu. Mungkin, mungkin begitu, Bu. Terima kasih. oke, nggih, matur nuwun Pak Nur Rosid. Selanjutnya Bu Nurul Anisa. Pak Nur Rosid bisa di lower hand, Pak. Ya, Ibu, oke. terima Monggo, kasih Bu. atas Nggih, kesempatannya. Kenalkan, nama saya Nurul Anisa, panggilannya nggih. Anissa, instansi dari Kementerian Agama Kabupaten Semarang, penempatan di Manatu Kabupaten Semarang, jabatan guru biologi. Harapan saya di pembelajaran sesi kali ini, saya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian saya dapat mengerti bagaimana peran ASN untuk mewujudkan smart governance. Terima kasih. Oke, matur nuwun Bu Nurul Anisa. Selanjutnya Pak Triyono. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi memperkenalkan wabarakatuh. diri, Nggih. nama saya Triyono untuk Satgas dari KUA Kecamatan Laksono Wonosobo. Harapan saya untuk materi-materi yang saya sampaikan, nantinya saya dapat bisa mengetahui kemudian melaksanakan apa yang menjadi peran ASN, yaitu untuk tantangan zaman saat ini, Nggih. agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Tri. Selanjutnya Bu Nur Laila Rizkila Sofiani. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Triyono bisa di Perkenalkan, lower hand dulu Pak, biar nggak double. Baik, Pak. Baik, Bu. Oke, Oke, Ibu. Perkenalkan, nama saya Nurlala Rizky Sofiani.
Saya dari instansi MTS Negeri 1 Sukoharjo, jabatannya guru bahasa Jawa. Harapan saya dalam pembelajaran ini supaya saya dapat lebih memahami konsep menyeluruh smart ASN governance, termasuk prinsip tujuan dan penerapannya. Saya harap bisa memahami secara keseluruhan tentang ASN menerapkan prinsip smart governance ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebentar ini kok nggak kelihatan. Selanjutnya Bu Subandria. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam memperkenalkan warahmatullahi diri. Nama saya Subendria. Saya dari UIN Sunan Kudus. Jabatan saya Pranata Komputer Ahli Pertama. Pada sesi pembelajaran kali ini, saya berharap saya bisa memahami materi dengan lebih baik, aktif berdiskusi, dan mendapatkan wawasan baru yang bermanfaat. Terima kasih, Ibu. Oke. Bu Nur Laila, Bu Subandria, matur nuwun, silakan bisa di lower hand ya, tangannya bisa diturunkan. Selanjutnya Bu Putri Febrianing Tias. Ya, baik. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan saya RR Putri Febrianing Tias. Saya dari Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya formasi pengawas jaminan produk halal. Untuk harapan dalam pembelajaran hari ini, saya ingin menambah wawasan dan kompetensi sebagai PNS baru atau PNS pemula untuk mendukung terwujudnya smart governance. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bu Wuri Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muri Waalaikumsalam. dari MTS Negeri 2 Purworejo, jabatannya guru IPA, Ibu. Jadi harapannya untuk pembelajaran agenda kali ini saya dapat mengerti prinsip-prinsip tentang smart governance, kemudian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Rista Aslinuha. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Rista Asinuha, unit kerja KUA Kecamatan Teluk Rungu, Kabupaten Pati, jabatan penghulu alih pertama. Harapannya untuk mengikuti agenda yang ketiga ini, yakni dapat mengetahui, memahami, serta mengimplikasikan apa terkait kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government di tempat kerja, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Pak Rio Ibnu Rosyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rista bisa lower hand, Pak. Oke. Kenalkan Ibu, nama saya Rio Rosina, saya dari MTS Negeri 7 Boyolali, jabatan saya guru ahli pertama, guru IPA. Harapan saya dalam pembelajaran ini saya bisa semakin memahami konsep kedudukan dan peran PNS dalam terciptanya smart governance, dan tujuan akhirnya nanti bisa saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rio. Selanjutnya Bu Vicky ya, ini Bu Vicky Verlina Istianasari. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Vicky dari unit kerja Min 8 Boyolali, jabatan guru kelas. Harapan saya dengan pembelajaran agenda hari ini, saya bisa memahami tentang smart governance dan bisa mengaplikasikannya dalam peran saya sebagai ASN di unit kerja maupun kehidupan sehari-hari. Demikian Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ini Bu Siti Rofiatun Nakiyah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Siti Rofiatun Nakia, saya dari KUA Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo, sebagai penyuluh agama Islam. Harapan saya untuk pembelajaran kali ini yaitu memahami peran saya sebagai ASN untuk umat dan masyarakat dalam mewujudkan smart government. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi matur nuwun semuanya Bapak dan Ibu. Tentunya nanti harapan-harapan Bapak dan Ibu nanti akan kita wujudkan bersama, dan nanti peran Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan TUSI di
tempat kerja masing-masing juga nanti akan tercermin nanti di dalam rancangan rencana aktualisasi yang akan menjadi goal pada kegiatan kita eh, sebelum nanti Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan habituasi. Ini untuk mengingatkan saja, nggih, Bapak dan Ibu, hari ini kita sudah masuk pada agenda ketiga. Kemarin Bapak dan Ibu sudah dengan para teman-teman kami, para fasilitator di agenda pertama tentang sikap perilaku bela negara ya. Kemudian yang kedua tentang nilai-nilai dasar PNS ya, ada berakhlak ya, berorientasi pelayanan. Kemudian akuntabel itu yang seperti apa, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif itu seperti apa. Kemudian nanti kita di sini ya di agenda ketiga itu kita nanti akan ke kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance ya dan habituasi. Jadi harapannya Bapak dan Ibu nilai-nilai dasar PNS berakhlak tersebut ya Bapak dan Ibu nanti tercermin dalam kegiatan habituasi yang Bapak dan Ibu lakukan ketika nanti Bapak dan Ibu menyusun yang namanya rancangan aktualisasi. Kemudian untuk KPBT ya ini diserahkan di masing-masing instansi pembina Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, ini review secara umum Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk manajemen ASN ya Bapak dan Ibu kemarin sudah mengikuti kegiatan MOOC ya Bapak dan Ibu ya bahwa di manajemen ASN di sana sudah diurai lebih banyak tentang kedudukan, peran, hak kewajiban, kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Mungkin Bapak dan Ibu bisa baca-baca lagi ya tentang Undang-Undang ASN-nya ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ada berapa 14 bab, ada 77 pasal. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat. Kemudian tentang Permen Pan RB 6 tahun 2022 untuk pengelolaan kinerja ASN, kemudian tentang sistem kinerja yang di Kementerian Agama karena kita insan yang bertugas di Kementerian Agama ya tentunya nanti dilihat juga KMA 1179 tahun 2023-nya juga nanti dilihat ya. Itu menjadi dasar Bapak dan Ibu ketika melaksanakan kegiatan, bagaimana kalau Bapak dan Ibu mau mengajukan cuti, bagaimana boleh nggak Bu saya baru jadi belum PNS terus tiba-tiba saya mengajukan pindah dan seterusnya itu semuanya ada atau jangan-jangan ada nih dari teman-teman yang di sini ini baru CPNS baru mau melaksanakan latsar tiba-tiba pengen mengundurkan diri pengen berhenti itu tata caranya gimana ya semuanya sudah diatur di dalam Undang-Undang ASN. Kemudian nanti di Smart ASN ini ya Bapak dan Ibu tentunya kompetensi yang ingin dicapai nanti membentuk karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah khususnya program literasi digital. Pilar literasi digital sampai pada implementasinya dan dua implikasi literasi digital dalam kehidupan bersosial dan dunia kerja. Sasaran latsar CPNS ya tentunya Bapak dan Ibu semua nanti menjadi PNS profesional yang berkarakter, tidak cukup berkarakter, tetapi Bapak dan Ibu juga karakternya itu berlandaskan pada core value ASN berakhlak. Dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa diperhatikan ya untuk skenario pembelajaran kita ya khususnya untuk agenda ketiga Bapak dan Ibu kegiatan H1 itu hari ini atau kalau kita mau melihat learning journal secara keseluruhan itu masuk pada H10 atau hari ke-10. Ada dua kegiatan, yaitu kegiatan sinkronus yang akan saya pandu jam ini nanti sampai maksimal jam setengah 12. Kemudian nanti di kegiatan asinkronus karena JP-nya cukup panjang ya Bapak dan Ibu. Nanti ada dua tugas individu ya. Yang pertama seperti biasa menyusun learning journal dan nanti membuat konten tentang video aku, instansiku, dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance. Nanti Bapak dan Ibu tadi seperti yang disampaikan di awal, harapan Bapak dan Ibu bisa menjadi
ASN, bisa menjadi PNS yang bisa mendukung atau mewujudkan smart governance di instansi Bapak dan Ibu masing-masing. Monggo nanti Bapak dan Ibu tuangkan ide-ide brilian panjenengan di dalam video tersebut. Kemudian nanti tugas kelompok, ya tugas kelompoknya nanti Bapak dan Ibu menganalisis isu aktual terkait manajemen ASN dan smart ASN secara umum. Nanti akan saya bagi dua kelompok. Kelompok pertama nanti tentang isu terkait manajemen ASN dan yang kedua nanti terkait tentang smart ASN. Nanti akan saya jelaskan di akhir kegiatan kita pada hari ini. Kemudian nanti di kegiatan hari kedua, ini kita lakukan besok hari Senin. Kebetulan kelompok 4 ini kan kelompok terakhir. Mesti dari kemarin waktu agenda 1 selalu dapatnya terakhir, nggih, ketika Zoom ya, Bapak Ibu. Nggih, Bu. Oke, Bu. Ngumpul kene tugas, jadi nggak dapet cepet-cepet. Lah besok kebetulan karena hari Senin itu saya sekaligus di kelompok 3 itu juga mengajar untuk sinkronus kedua, kemudian habis itu lanjut untuk coaching agenda 1, 2, dan 3, maka besok kelompok 4 dengan saya hari Senin saya balik di depan. Jadi besok hari Senin, Alhamdulillah. kalau seandainya penceramah itu pagi nggak ada, nanti saya info di grup. Kalau penceramah ada ya kita sesuai jadwal 9:30. Kalau tidak ya berarti kalau misalnya nanti penceramahnya kok pagi nggak ngisi, nanti kita ajukan jam 8. Jadi Bapak dan Ibu supaya lebih panjang waktu untuk penyelesaian tugasnya gitu nggih. Nanti untuk hari kedua yang jelas nanti untuk besok Senin mau jam berapapun mulainya, saya mulai dari kelompok 4 dulu. Baru nanti kelompok 3 biar nanti sekaligus kelompok 3 saya lanjutkan untuk coaching agenda 1, 2, dan 3. Nah, nanti hari kedua Bapak dan Ibu tugasnya ini tugas kalau learning journal itu kan wajib ya. Learning journal kemudian nanti ditambah analisis isu kalau yang hari ini itu kita belajar bersama dulu, kita menganalisis isu tapi secara kelompok. Besok untuk yang di hari kedua atau besok di hari Senin, analisis isunya ini analisis isu di instansi Bapak dan Ibu masing-masing serta nanti Bapak dan Ibu mencari gagasan kreatif. Sebenarnya ini relevan juga dengan asinkronus yang pertama ya, ketika Bapak dan Ibu menyusun video, hanya beda kalau yang hari pertama nanti kita menyusun konten videonya, kalau yang di hari kedua ini kita menyusun dalam bentuk Word atau nanti ditulis di Canva dan seterusnya. Ini untuk menjembatani atau untuk mengawal penyusunan rencana aktualisasi kita Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu nanti supaya besok ketika mulai coaching agenda 1, 2, 3 itu kan mulai hari Senin ya. Nanti biar di hari Selasanya ketika Bapak dan Ibu ketemu dengan masing-masing coach, nanti 10 orang ini akan didampingi coach masing-masing ya. Supaya nanti ketika ditanya coachnya isunya apa, sudah punya belum? Ya, jangan-jangan jangan masih gerambiang. Padahal sebenarnya isu-isu itu tadi sudah Bapak dan Ibu temukan ketika Bapak dan Ibu mempelajari agenda yang pertama. Kemudian nanti hari ketiga ini nanti kelas akan di klasikal ya, nanti dari hari Rabu nanti Bapak dan Ibu nanti akan berkumpul di dalam satu kelas dan nanti pengampunya atau fasilitatornya nanti Bu Budi Lestari nanti akan digabung dari kelompok 1, kelompok 2 sampai dengan kelompok 4. Mungkin ada perubahan kalau di jadwal itu kelompok 3 dan 4 saya, kelompok 1, 2 Bu Budi. Tetapi ternyata ada kebijakan baru ya untuk yang 5JP ini tidak dibagi per kelompok tetapi nanti dilaksanakan secara klasikal atau 40 orang. Sampai sini untuk skenario pembelajaran ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu monggo silahkan. Silahkan kalau ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Monggo Ib- Bapak dan Ibu sudah Ibu, jelas maaf, izin bertanya Ibu. nggih? Untuk tugas yang individu learning journal itu nanti bentuknya MP3 atau PDF nggih? Nah, kalau di kami kemarin sudah kita sepakati dengan teman-teman pengajar agenda 3 khusus untuk agenda 3 ini karena fokus pada manajemen ASN dan smart ASN nanti kita minta Bapak dan Ibu dalam bentuk video, video pendek. Oke. Video pendek Ibu.
Oh baik, jadi nanti Nah, videonya ada dua nggih Bu, yang untuk hari betul. pertama, yang Nggih, learning journal, nggih. kemudian yang konten video yang kedua nggih Bu. Oke, betul, leres. Jadi nanti nggak usah panjang-panjang ya, videonya maksimal 3 menit saja Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bagaimana bisa men apa ya, membuat sariin yang intinya saja ya untuk membuat video. Betul Bu, nanti di video nanti Bapak dan Ibu bisa download di Collabjar ya untuk tata aturannya ya untuk masing-masing LK itu seperti apa gitu nggih Bu. Oke. Iya Monggo Bu, yang lain terima ada, kasih. tapi nanti di Collabjar yang diupload hanya linknya. Jadi nanti misalnya untuk asinkronus 1 itu kan tugas individunya dua video nggih. Nanti Bapak dan Ibu bikin di Word, tulis saja link LK1, dikasih link, kemudian link LK2, kemudian nanti Bapak dan Ibu PDF upload di Collabjar. Karena kan dua link nggih. Oke. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Oke. Bapak dan Ibu, monggo silahkan Bapak dan Ibu sebentar saya tak membagi link Padlet. Ini semuanya pakai laptop Bapak dan Ibu? Atau ada yang menggunakan Saya apa? menggunakan handphone Bu, mohon maaf Bu. Oh, menggunakan handphone. Bisa, tapi Ya. bisa ya Pak buka chat ya Pak. Soalnya tadi yang di awal tadi itu, ya, sebentar. Sakit bisa Pak Bu, terima Bisa kasih. nih. Ini saya berikan link Padlet. Nanti Bapak dan Ibu ketika meng-add komen, nanti biasanya kalau baru pertama Bapak dan Ibu diminta memberi nama, nanti silahkan beri namanya. Oke, silahkan Bapak dan Ibu, itu link Padletnya sudah saya berikan di di chatroom ya. Silahkan diklik, kemudian nanti Bapak dan Ibu ada 2 pertanyaan. Oke. Jadi ada 2 pertanyaan, bagaimana pengalaman Bapak Ibu saat mempelajari Agenda 3 secara mandiri melalui MOOC? Kemudian apa ada kesulitan atau justru hal-hal yang memudahkan proses belajar Bapak dan Ibu? Silakan nanti Bapak dan Ibu add komen di sini. Monggo silakan. Silakan Bapak dan Ibu.
Oke, ini sudah ada 3 orang yang menuliskan. Ini yang menggunakan kain caterpillar siapa? Mungkin bisa diedit komen. Di depan pembelajaran mandirinya bisa ditambah nama. Oke, sudah ada 8 orang di sini. Ini siapa nggih? Yang pakai kain cutter. Oh, sudah. Bu Vicky, oke, sudah. Monggo yang lain nggih. Oke, kesulitannya apa? Oke, Bu Nurul Anissa ini senang yang langsung gitu ya. Iya, tapi karena efek efisiensi nih Bu, jadi besok kita ketemunya cuma 3 hari. Bu Nur Laila. Oke. Ini siapa yang nggak pakai nama ini? Anonymous. Kalau dia tidak ada kesulitan ya, monggo bisa diedit komen, ditambah di depan Alhamdulillah bisa ditambahkan dengan namanya. Oke, saya tunggu ini siapa yang menggunakan ini merasa ketikannya siapa, nggih? Bisa di apa bisa diedit Bapak dan Ibu. Ini yang ini Bapak dan Ibu monggo silahkan. Nah, ini sudah diganti, sudah ditambahkan. Oke, sudah tinggal kurang 1 orang. Siapa ini yang belum? Silahkan, karena nanti selepas ini nanti akan saya save as PDF ya. Mungkin nanti akan saya share di grup Bapak dan Ibu supaya ini menjadi jejak digital kita ya.
kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Oke, sebentar. Ini sudah 11 orang. Silahkan yang pertanyaan pertama yang belum, monggo silahkan. Silahkan yang membuat dengan ini, Alhamdulillah tidak ada kesulitan selama proses belajar. Anonimus ini bisa di depannya dikasih nama. Biar kelihatan jejaknya siapa. Oke, ini juga sama, nggih. Siapa ini yang pemiliknya, nggih? Silahkan, enggak apa-apa, nggih, ya karena ini baru tahap belajar ya, di edit komen. Kemudian nanti kayak ini, kayak Pak Nur Rosid ini kan namanya ini ya. Nah, di edit komen di depannya nanti bisa ya ini bisa diklik gitu kan. Kemudian nanti Bapak dan Ibu silahkan tulis nama, kemudian diupdate. Silahkan. Oke, ya ini sudah 11 orang, hanya saya kurang paham ini siapa pemilik nama Anonymous. Anonymous ini kayaknya yang belum ada namanya satu aja. Oke. Baik, matur nuwun ya Bapak dan Ibu. Memang Bapak dan Ibu mungkin ketika melaksanakan kegiatan MOOC ya di sini terlihat jelas plusnya ya Bapak dan Ibu bisa secara mandiri, Bapak dan Ibu bisa melakukan kapanpun dan ini bisa Bapak dan Ibu lakukan juga next selepas Bapak dan Ibu selesai kegiatan latsar akan ada platform-platform pembelajaran melalui kegiatan MOOC dari seluruh kementerian. Jadi di Kementerian Agama itu kita punya yang namanya MOOC Pintar ya. Itu miliknya Kementerian Agama. Nanti Bapak dan Ibu yang guru nanti ada konten-konten untuk pengembangan guru, yang penyuluh juga ada, yang penghulu juga ada. Kemudian kalau misalnya untuk JF-JF tertentu, tadi saya ada yang produk halal juga itu milik Kementerian Agama gitu ya. Itu biasanya nanti di Pintar ada. Monggo nanti Bapak dan Ibu bisa mengikuti sendiri karena memang kelebihan kegiatan MOC kan Bapak dan Ibu tidak harus sinkronus, tidak harus on cam seperti hari ini ya. Bapak dan Ibu bisa melakukan di hari libur, di malam hari, di kapanpun sehingga pas waktu Bapak dan Ibu senggang. Cuma memang ada mainnya. Mainnya tadi disampaikan Bu Ratna, jika saya itu punya pertanyaan, saya mau menanyakannya ke siapa itu kan. Nah, maka Bapak dan Ibu ya, ketika kemarin Bapak dan Ibu sudah mengikuti kegiatan MOOC, kok ternyata masih ada yang miss, masih ingin ada yang ditanyakan, monggo nanti Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan kegiatan sinkronus ini ya untuk Bapak dan Ibu mengkonfirmasi pengetahuan Bapak dan Ibu kemarin selama kegiatan MOOC. Oke, baik, saya lanjutkan kembali untuk paparannya, nggih, Bapak dan Ibu. Oke, jadi Bapak dan Ibu ya untuk tujuan pembelajaran ya, untuk tujuan pembelajaran pada agenda ketiga ya, ini amanat pembelajarannya nanti bahwa di seluruh mata pelatihan pada agenda 3 ini disampaikan secara terintegrasi dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum. Dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Agenda pembelajaran ini tentunya nanti untuk membekali Bapak dan Ibu semuanya, adik-adik semuanya ya, dengan pengetahuan tentang kedudukan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan untuk menjalankan fungsi ASN ya, sebagai apa Bapak dan Ibu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, jangan lupa juga panjenengan semua ini adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan permasalahan dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif SMART ASN. Kemudian kalau kita kaitkan ya, kalau kita kaitkan kegiatan kita ya, agenda ketiga ini ya dengan agenda pertama ataupun dengan agenda 2 dan 4 itu seperti di sini ya, adik-adik semua, Bapak Ibu semua, bahwa dalam melaksanakan tugas jabatannya kan karena yang kaitannya kedudukan peran ASN ya,
PNS di manajemen ASN ini dibahas pada agenda ketiga. Tentunya Bapak dan Ibu setelah tahu kedudukan dan peran Bapak dan Ibu semuanya, Bapak dan Ibu juga mampu. Mampu apa? Tidak hanya sekedar Bapak dan Ibu itu mengerti kedudukan dan peran Bapak dan Ibu semuanya, tetapi Bapak dan Ibu juga memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara. Lah, sikap perilaku bela negara ini ya, adik-adik semua, Bapak Ibu semuanya telah dibahas pada agenda pertama. Tentunya ketika Bapak dan Ibu melaksanakan TUSI, Bapak dan Ibu semuanya ya harapannya tidak hanya melaksanakan TUSI, tetapi juga menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat. Nah, agenda 3 sendiri ini nanti Bapak dan Ibu ya akan menjadi pintu masuk ke agenda keempat atau agenda habituasi. Jadi, agenda keempat nanti akan mengaitkan seluruh agenda dari agenda 1, agenda 2, dan agenda ketiga Bapak dan Ibu yang nanti Bapak dan Ibu buat di dalam rancangan aktualisasi. Nah, rancangan aktualisasi itu nanti akan kita apa namanya akan kita seminarkan kalau tidak salah itu di tanggal 2 Agustus kalau tidak salah. Ya, di 2 Agustus itu nanti akan kita seminarkan. Kemudian kalau kita kaitkan agenda 2 dengan agenda 4. Agenda 4 itu kan habituasi. Nanti Bapak dan Ibu kemarin ketika di agenda 2 itu sudah diinfokan bahwa nilai-nilai dasar ASN itu adalah ada berakhlak. Berakhlak itu apa saja Bapak Ibu? Sambil mengingat. Apa kemarin berakhlak itu apa? Orientasi pelayanan, Nah, terus apa lagi? Akuntabel. Akuntabel, kemudian kompeten, kompeten, kemudian Harmonis. harmonis, oke, harmonis, loyal, loyal, ya, ada adaptif, terus dan kolaboratif. kolaboratif. harapannya nanti Bapak dan Ibu nilai-nilai berakhlak ini Bapak dan Ibu tidak hanya hafal, tahu, oh berakhlak itu ada berorientasi pelayanan, ada akuntabel, ada kompeten, kemudian ada harmonis, ada loyal, ada adaptif atau kolaboratif, tetapi nanti tercermin dalam kegiatan yang Bapak dan Ibu rancang dalam rancangan aktualisasi tadi. Ketika nanti nilai-nilai berakhlak itu tercermin pada saat kegiatan yang mana. Jadi nanti akan ketahuan, oh ternyata dalam kegiatan RA yang Bapak dan Ibu lakukan ini ternyata lebih banyak berorientasi pelayanannya misalnya. Itu nanti akan ada caranya, nanti akan disampaikan. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, mungkin Bapak dan Ibu ini overview ya secara umum untuk modul manajemen ASN ya. Di modul manajemen ASN itu ada 3 ya, ada ketentuan umum itu ya tentang asas, prinsip, nilai dasar, tentang kode etik, tentang fungsi tugas peran, tentang hak dan kewajiban, dan seterusnya ini di ketentuan umum. Kemudian yang kedua itu tentang di pengelolaan ASN. Di pengelolaan ASN tentunya di situ ada penyusunan dan penetapan kebutuhan ya berdasarkan ANJAP ABK, kemudian pengadaan, bagaimana tentang kenaikan pangkat dan jabatan Bapak dan Ibu semuanya seperti saya ini ya mengalami beberapa kali perubahan peraturan ya. Jadi dulu itu saya kalau 2 tahun bisa naik pangkat misalnya seperti itu. Nanti Bapak dan Ibu pelajari karena sekarang sistemnya itu sudah menggunakan sistem SKP ya Bapak dan Ibu sudah tidak lagi penggunaan angka kredit ya nanti kita ikuti saja. Kemudian untuk pengembangan karir tadi yang saya sampaikan Bapak dan Ibu ya untuk pengembangan karir Bapak dan Ibu tentunya Bapak dan Ibu juga harus secara aktif gitu ya mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri untuk Bapak dan Ibu. Kalau dirasa saya itu butuh pelatihan tentang A, saya butuh pelatihan tentang B Bapak dan Ibu jangan menunggu. Jangan menunggu ditugaskan dari pimpinan, tetapi sekarang eranya sudah era keterbukaan informasi publik ya Bapak dan Ibu sekarang itu belajar dari mana saja dan kapanpun bisa Bapak dan Ibu lakukan. Dan yakin Bapak dan Ibu bahwa dari eh,
ilmu yang Bapak dan Ibu dapatkan itu nanti bisa untuk mengembangkan karir Bapak dan Ibu, yakin itu ya, karena nanti Bapak dan Ibu bisa mengembangkan banyak hal dari hal-hal yang memang sekiranya Bapak dan Ibu perlukan. Saya sendiri, Bapak dan Ibu, termasuk orang yang hobi ya, termasuk orang yang hobi belajar gitu ya, mencari ilmu. Walaupun saya sudah lulus secara formal di pendidikan saya S3, tetapi saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan kerap saya lakukan, bahkan di luar Kementerian Agama juga kalau memang itu eh, saya perlukan. Kemudian tentang penilaian kinerja ya, tentang penilaian kinerja, kemudian nanti ada penggajian dan tunjangan seperti apa, penghargaan ini nanti biasanya ada kalau Bapak dan Ibu nanti sudah 10 tahun ya, akan ada Satya Lencana. Saya alhamdulillah yang 10 tahun sudah dapat, yang 20 tahun kemarin sedang dalam taraf pengusulan, semoga segera. Kemudian nanti tentang jaminan pensiun hari tua, ini juga Bapak dan Ibu semuanya ada di situ. Artinya ketika kita sudah memasuki dunia ASN ya mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa atau tidak terpaksa, Bapak dan Ibu harus mengikuti aturan itu. Kalau Bapak dan Ibu merasa kemarin habis membaca modul 3, duh Bu, saya kayaknya nggak bisa deh Bu dengan sistem ASN seperti ini ya. Monggo silahkan kalau yang mau misalnya pemberhentian itu piye caranya, itu semuanya ada. Kemudian di sistem merit ya, di sistem merit ini tentang pengelolaan ASN. Tentunya nanti Bapak dan Ibu ya, regulasi yang digunakan selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Undang-Undang ASN, Bapak dan Ibu nanti bisa persani tentang penilaian kinerja ya di Permen Pan RB Nomor 6 Tahun 2022 ya tentang pengelolaan kinerja ASN. Dan bagaimana sistem kerja di Kementerian Agama nanti bisa dipersani di dalam KMA 1179 tahun 2023. Nah, masing-masing panjenengan semua ini tadi saya lihat kan di awal ketika Bapak dan Ibu perkenalan masing-masing punya tugas fungsional, jabatan fungsional sendiri-sendiri. Tentunya mulai saat ini Bapak dan Ibu juga harus mencari ya payung hukum untuk jabatan fungsional Bapak dan Ibu masing-masing karena itu nanti yang akan mengantarkan kita ketika nanti Bapak dan Ibu menyusun rancangan aktualisasi. Misalnya penyuluh itu nanti bisa dilihat di PMA-nya. PMA nomor 8 tahun 2024. Penghulu juga ada di PMA 16 ya nanti dicari. Dosen itu di Permendikbudristek. Kalau guru itu nanti misalnya di Permenpan RB-nya nanti dicari tentang tusi Bapak dan Ibu masing-masing sehingga Bapak dan Ibu memahami betul-betul apa sebenarnya tugas fungsi saya sebagai seorang guru, tugas fungsi saya sebagai misalnya tadi ada pengawas produk halal dan seterusnya nanti bisa Bapak dan Ibu mulai cari. Berikutnya, Bapak dan Ibu, tentang modul Smart ASN. Ya, tentang modul Smart ASN ini yang pertama membahas tentang literasi digital. Di literasi digital ini nanti ada beberapa bahasan ya tentang percepatan ini ya, literasi digital, kemudian pengertian literasi digital, lingkupnya apa, implementasinya apa, kemudian peta jalan literasi digital. Kemudian tentang pilar literasi digital ya, pilar literasi digital itu ada 4, bagaimana etika bermedia digital, bagaimana budayanya, kemudian bagaimana caranya, bagaimana keamanannya atau safety-nya. Kemudian implementasi literasi digital dan implementasinya. Nah, ini overview untuk modul di Smart ASN. Nah, berikutnya ini sudah ada yang menjelaskan belum Bapak dan Ibu apa sih Bu Ratna sebenarnya saat ini tuh kita itu suruh latsar gitu ya kemudian kon gawe rancangan aktualisasi nopo kok aku dadak dibekali ono agenda 1, agenda 2, agenda 3 dan seterusnya. Ada yang pernah menjelaskan ini belum fasilitatornya Bapak dan Ibu? Sudah belum Bapak Ibu? Belum kata saya. Oke, belum ada ya. Saya jelaskan secara umum terlebih dahulu karena nanti besok hari Senin nanti Bapak dan Ibu akan ketemu dengan coach masing-masing ya. Nanti akan dijelaskan secara detail tentang coaching agenda 1, 2, dan 3. Termasuk ini nanti akan dijelaskan. Tapi saya akan jelaskan secara umum dulu supaya nanti Bapak dan Ibu ketika mengerjakan LK yang saya berikan juga nanti untuk menyambungkan pada rancangan aktualisasi.
Baik, ini Bapak dan Ibu semuanya, adik-adik semuanya ini di instansi Bapak dan Ibu semua ini sudah berapa lama? Sebulan? Sudah ada Bulan, belum? Sebulan. 1 bulan lebih. Nah, 1 bulan 1 lebih, tapi bulan. 2 bulan masih kurang ya. Harapannya di 1 bulan ini yang sudah terlewati ini, Bapak dan Ibu semuanya ini sudah melakukan scanning. Scanning apa? Scanning lingkungan kerja, environmental scanning. Environmental scanning, ini Bapak dan Ibu jangan cuek. Jangan cuek dengan kondisi yang ada di lingkungan kerja Bapak dan Ibu. Jadi di sini untuk menumbuhkan sikap peduli dan kritis. Dalam rangka apa? Dalam rangka Bapak dan Ibu itu melakukan identifikasi isu. Isu-isu itu apa? Isu itu adalah isu yang hangat dibicarakan di satuan kerja panjenengan semua dan ada kesenjangan atau permasalahan. Identifikasi isu itu, sumber isu bisa dari mana? Bisa dari jenengan sendiri, bisa dari unit kerjanya panjenengan atau dari organisasi secara umum. Itu bisa Bapak dan Ibu. Kemudian lingkup isu tentunya nanti sesuaikan dengan tusi jabatan. Contoh, ada penyuluh agama. Tugas dari penyuluh itu apa Bapak dan Ibu? Memberikan penyuluhan ya misalnya. Memberikan penyuluhan. Ternyata di situ di tempat Bapak dan Ibu itu ternyata ketika misalnya ada kasus banyak, ada kasus ternyata banyak, atau misalnya di bulan kemarin itu berarti bulan Juli. Oh, Juli baru ini ya, di bulan Juni dapat data dari KUA-nya bahwa masyarakat sekitar KUA di situ itu banyak yang menikah di usia kurang dari, misalnya sekarang itu kan ketentuannya berapa? 19 atau 17 itu ya. Ya, 19 Ibu. 19 kan ya. Coba misalnya di situ Pak, ada misalnya di bawah 19. Misalnya dari pencatatan nikah itu ada 10 yang mencatat, terus ternyata 5 itu di bawah umur misal. Nah, ini sebenarnya peran penyuluh dan penghulu bisa sama-sama masuk itu ya, karena kalau penyuluh itu yang memberikan kepenyuluhan. Nah, itu maka ketika Bapak dan Ibu menemukan, oh ternyata permasalahannya ini 50% warga di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang itu menikah di bawah usia. Ya. Atau malah menikahnya itu karena MBA atau merit by accident misalnya. Berarti jenengan sebagai penyuluh apa yang jenengan lakukan? Berarti kan jenengan perlu memberikan penyuluhan. Penyuluhan tentang apa? Mungkin bisa masuk ya tentang bimbingan perkawinan dan seterusnya kan bisa masuk di situ. Nah, itu bisa nanti Bapak dan Ibu, jadi sumber-sumber isu itu bisa Bapak dan Ibu peroleh dari data-data yang ada di sekitar. Kalau yang guru misalnya ini, yang guru mungkin bisa mengambil isu aja dari yang paling gampang sebenarnya ya, ini kalau guru. Ambil saja minta ke bagian kurikulum rapot pendidikan. Rapot pendidikan itu yang tahun ini sudah keluar kemarin di bulan April. Dari rapot pendidikan itu jenengan nanti akan menemukan masalah yang masalah itu bukan berdasarkan persepsi panjenengan semua, tetapi betul-betul permasalahan itu dari hasil penilaian secara nasional yang melalui ANBK. Nanti boleh bisa ngambil di situ. Atau ngambil dari hasil rapot anak tahun sebelumnya yang di Mapel misalnya tadi guru bahasa Jawa. Tanya guru bahasa Jawa yang lain dan ini permasalahannya nek mulang basa Jawa opo. Itu bisa ditanyakan. Nah, kemudian mendeskripsikan isu ini ya Bapak dan Ibu, tentunya Bapak dan Ibu tidak berdasarkan dari persepsi Bapak dan Ibu, tetapi berdasarkan data atau fakta yang ada. Karena nanti ini akan dituangkan dalam rencana aktualisasinya Bapak dan Ibu. Nah, ketika Bapak dan Ibu melakukan identifikasi isu ini, Bapak dan Ibu tolong saya pesan Bapak dan Ibu harus komunikasi dengan mentor. Bapak dan Ibu jangan jalan sendiri ya menentukan core isu dan seterusnya, tetapi Bapak dan Ibu harus konsultasi dengan mentor, yang mentor itu
ditunjuk dari kepegawaian masing-masing. Karena nanti mentor ini juga akan yang membimbing jenengan selain coach dari Bali Diklat, nanti mentor ini yang akan menjadi pendamping panjenengan. Jangan sampai ketika Bapak dan Ibu menentukan isu dan menetapkan core isu tidak melibatkan mentor, nanti yang terjadi ketika Bapak dan Ibu melakukan seminar rancangan aktualisasi, mentor ini malah nanti jadi kayak pengujinya, itu ya. Nah, menentukan isu untuk menetapkan menjadi core isu ini, Bapak dan Ibu kemarin mungkin pada agenda 1 sudah disampaikan bahwa untuk menetapkan core isu ini Bapak dan Ibu menggunakan beberapa teknik tapisan ya, bisa menggunakan APKL atau USG. Nanti akan dibahas lebih lanjut pada coaching agenda 1, 2, 3 penggunaan APKL dan USG ini seperti apa. Kemudian nanti Bapak dan Ibu melakukan analisis isu untuk mengetahui akar permasalahan dan seterusnya. Nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan fishbone atau analisis SWOT. Nah, tentunya peran Bapak dan Ibu itu di sini. Peran Bapak dan Ibu sebagai PNS, sebagai CPNS, sebagai ASN itu nanti Bapak dan Ibu mencari gagasan kreatif dari core isu yang sudah ditentukan. Ini masuk pada mata pelatihan agenda 3. Maka di sini nanti Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu sudah mengetahui core isunya, Bapak dan Ibu sudah punya gagasan kreatifnya, ini disatukan menjadi sebuah judul rancangan aktualisasi. Ada pertanyaan dulu sampai sini silahkan. Silahkan. Saya izin bertanya. Ke Bu Wuri. Saya itu kan guru, Bu. Jadi Iya. misal saya ambil isunya tentang pembelajaran seperti PTK gitu bisa, Bu. Misalnya. Pembelajaran apa, Bu? Misalnya untuk meningkatkan hasil belajar gitu, seperti PTK Oh ya di boleh. kelas. Oh bisa. Bisa, berarti kan memang, tapi jenengan nanti tentukan dulu permasalahannya itu apa saja misalnya. Kan tentunya jenengan tidak langsung core isunya tentang hasil belajar, toh Bu. Tetapi kan nanti isu-isunya banyak, mungkin tentang hasil belajar, tentang motivasi, tentang keaktifan, tentang apa. Boleh, Bu. Oh iya. Yang penting permasalahan Terima itu Bapak kasih, Bu. jenengan Bu Wuri ada data ya, Bu. Ada data hasil belajar anak Iya, mungkin iya. di berikutnya. Atau sebenarnya kalau jenengan mau ya bisa saja ya bisa itu bisa juga melihat rapot kemarin atau melihat rapot pendidikan itu kan banyak ya. Artinya tidak hanya di hasil belajar tapi mungkin pada bagaimana lingkungan Iya. pembelajarannya itu bisa. Nggih, betul. Dan Oke, nanti terima gini ya kasih. Bu Wuri, gagasan kreatifnya ini mungkin untuk Bu Wuri dan yang lainnya. Nanti tidak Bapak dan Ibu upayakan membuat gagasannya itu nanti yang bisa dilaksanakan dalam waktu maksimal sebulan. Ojo gagasane sing mengko rampunge kuwi 6 sasi. Nah, aku nek 6 sasi jenengan gawe laporan aktualisasine piye kan ra iso gitu ya. Maka nanti ketika jenengan menyusun gagasan kreatif upayakan diperkirakan gagasan kreatif itu nanti tidak kalau di besok di seminar rancangan hanya baru sampai di gagasan. Tetapi kan nanti ini akan berlanjut pada habituasi dan laporan aktualisasi. Maka ketika menyusun gagasan kreatif Bapak dan Ibu sekaligus nanti karena juga nanti ketika menyusun gagasan kreatif sampai jadwal itu nanti dibikin 1 bulan. 1 bulan itu bisa selesai sehingga nanti ketika laporan aktualisasi Bapak dan Ibu betul-betul gagasan ini bisa dilaksanakan. Tentunya kalau misalnya Bu ini saya itu sebenarnya butuh waktunya 3 bulan atau 6 bulan silahkan. Tetapi Bapak dan Ibu potong yang sebulan. Nanti yang bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu nanti sebagai bentuk tindak lanjut dari aktualisasi yang Bapak dan Ibu laksanakan. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Sudah pada punya mentor? Belum, Ibu. Belum punya mentor. Ini mohon maaf, tanya Ibu. Oh nggih, monggo silahkan Pak. Oke. Mohon maaf, untuk penunjukan mentor, nanti kita sendiri yang memilih ataupun nanti dipilihkan dari Satker ataupun seperti apa teknisnya nanti, Bu. Terima Oke. kasih. Jadi gini, kalau mentor itu sebenarnya adalah penunjukan dari Satker ya. Biasanya disesuaikan kalau KUA itu biasanya mentornya ya dari kepala KUA-nya kayak gitu biasanya. Ini harusnya kemarin di awal-awal ini
Kayaknya tapi kok tadi yang kelompok 3 saya tanya juga belum ada mentornya ya. Nanti biasanya kemarin yang menugaskan dari Kemenak nggih Bapak Ibu. Baik Kemarin Ibu surat dari Kemenak Kabupaten. ya, ya biasanya ya nanti mentor itu ya ada surat juga dari Kemenak gitu. Jadi monggo nanti bisa dikomunikasikan dengan kepala KUA-nya atau dengan kepegawaian di Kemenak Kabupaten Kota masing-masing ya untuk bisa ditunjuk mentornya. Kemudian kalau untuk yang guru nanti mentornya itu biasanya bisa di Wakakurikulum atau kepalanya. Biasanya kalau satu madrasah orang banyak kan nggak mungkin kepalanya semua ya. Bisa jadi mentornya itu nanti guru senior atau misalnya Wakakurikulum itu juga bisa. Kalau dosen juga biasanya nanti bisa ke dekan atau wakil dekan satu atau biasanya ditunjuk dosen senior gitu. Jadi yang penting nanti panjenengan punya apa ya kayak surat gitu ya, surat penunjukan mentor dan ini mulai Bapak dan Ibu semua itu komunikasi. Karena nanti ketika jenengan mengidentifikasi isu, menetapkan core isu ini nggak boleh sendiri. Khawatir kami kalau Bapak dan Ibu itu sendiri tanpa ada mentor, besok pas ujian tanggal 2 Agustus itu kan besok kita seminar RA ya. Seminar RA itu kan mentor itu mendampingi jenengan. Fungsi mentor itu mendukung. Oh betul. Isu yang diangkat misalnya isu yang diangkat Pak Triyono ini memang real ada di satker kami. Dan Pak Triyono selaku seorang CPNS ini akan memberikan gagasan untuk penyelesaian masalah itu A misalnya. Kami mendukung itu fungsi mentor. Tetapi dari pengalaman saya ada beberapa itu justru mentor itu malah koyok penguji. Sing kudune mentor iku memberikan penguatan mengokekan isu dan gagasan kreatifnya dari jenengan semua, mentore malah nguji. Karena ternyata setelah saya tanya, adik-adik itu ternyata dek nenek kuwi gawe RA nih gawe dhewe ketemu mentore pas wis seminar tanggal loro dadi mentore ora mudeng apa-apa. Delalah isu sing diangkat kuwi isune kuwi cuma hoax atau cuma persepsi si CPNS itu. Ini yang nggak boleh. Maka ketika menentukan isu ini Bapak dan Ibu ketika menentukan isu itu harus berdasarkan data dan fakta. Misalnya kayak mau, alah aku meh gawe misalnya sing guru, alah murid-murid iki ra aktif kok. Murid-murid iki kon berpikir kritis ra iso. Lah kok ngerti Bu sekondi? Ya ketoke Bu kira-kira Bu lah wong nek tak kei pertanyaan tak kon diskusi do meneng wae gurune, muridé. Enggak boleh, tetapi jenengan harus punya data. Jenengan bisa di rapot pendidikan itu ada karakter siswa. Karakter siswa itu salah satunya di situ ada berpikir kritis, ada yang tentang akhlak itu ada, itu dilihat. Apakah nilainya itu masih sudah cukup, kurang atau bagaimana? Lah, itu bisa jadi dasar. Tapi kalau jenengan berdasarkan persepsi panjenengan itu bukan isu. Isu itu adalah isu yang betul-betul real dan ada di lapangan atau di instansi Bapak dan Ibu semuanya. Jenengan menjas, halah wong apa jenenge PNS ning nggone Bali Diklat ki dorak disiplin. Ngertine piye? Ya kira-kira nih Bu wong ana sing do lebah metu nggak boleh. Jenengan harus ada buktinya. Buktinya apa? Bukti fingerprintnya, bukti apanya itu harus dibuktikan. Nah ini kan kalau jenengan CPNS baru kan pasti data-data itu belum ada. Maka banyakin ngobrol, banyakin ngomong, banyakin komunikasi dengan mentornya. Gitu nggih? Ini soalnya nanti utama karena besok jenengan hari Senin itu sudah masuk coaching agenda 1, 2, 3. Hari Selasa Bapak dan Ibu kuwi paling ora isune kudu wis ngerti. Kudu wis duwe. Mengko nek urung duwe tanggal 2 Agustus sing mbok sampaikan apa. Ya. Nanti setelah ini nanti bisa sambil cari info-info tentang mentornya siapa. Ya. Oke, saya habis ini akan apa namanya menampilkan video sebentar.
Nah, terlihat Bapak dan Ibu? Kelihatan nggih videonya? Kelihatan, Bu. Oke, sebentar saya play. Coba perhatikan video ini. Video upacara. Dilihat bagaimana sikapnya pada saat upacara. Lagi api-apian. Jadi supaya putusan ini dibiarkan dalam segala sejarah, bahasa, hukum. I knew I was underwater. Oke, pertanyaannya sebentar. Underwater. Saya If you're maksudkan stressed juga. about your paper, just get grant. Pertanyaannya saya tuliskan di chat, nggih, Bapak dan Ibu dari video yang tadi Bapak dan Ibu Persani. Silahkan jawab 3 pertanyaan yang ada di chat room. Silahkan. Oke, dari video tadi, Bapak dan Ibu, monggo silahkan bisa dijawab 3 pertanyaan ini. Monggo jawabannya nanti langsung dituliskan saja di chat room.
ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kita lihat bersama ya dari video tersebut Bapak dan Ibu jelas ya itu nggak mencerminkan ASN yang profesional karena apa? ASN profesional kan tidak hanya sekedar dia pandai bekerja, kerjanya cepat, kerjanya gercep dan seterusnya, tetapi apa? Bapak dan Ibu itu sebagai pemersatu bangsa. Bapak dan Ibu juga harus mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Bapak dan Ibu harus memiliki nilai sikap bela negara. Maka ketika tadi misalnya ada hormat bendera dan seterusnya, dia tidak mengikuti kegiatan upacara dengan sebaik-baiknya itu juga jelas tidak mencerminkan ASN yang profesional ya. Harapannya nanti Bapak dan Ibu tolong ya di tempat tugas Bapak dan Ibu masing-masing ya. Bapak dan Ibu saya yakin semua adalah orang yang terpilih karena kalau tidak terpilih Bapak dan Ibu hari ini tidak hadir di ruangan ini untuk mengikuti latsar CPNS karena berapa eh, saingan jenengan kan juga cukup banyak dan Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang beruntung sudah lolos menjadi CPNS, maka pesan saya ya Bapak dan Ibu harus melaksanakan tusi PNS dengan sebaik-baiknya tentunya tetap dengan mengikuti nilai-nilai ASN berakhlaknya, kemudian Bapak dan Ibu juga pemersatu bangsa, maka kalau mau jadi pemersatu bangsa, kita sendiri ketika diajak upacara malah ngobrol sendiri, padahal di situ ada tadi sedang membacakan undang-undang dan seterusnya. Saya harap tidak terjadi pada diri saya pribadi dan diri Bapak dan Ibu semuanya. Itu nggih. Baik, saya lanjutkan, Bapak dan Ibu. Mungkin saya mohon maaf kalau terkesan terburu-buru gitu ya, karena memang jujur Bapak dan Ibu, karena memang ternyata itu waktu 90 menit itu saya cukup apa ya, cukup eh, cepat banget gitulah intinya itu. Waktunya itu cepat sekali ya, sehingga memang rasa-rasanya butuh waktu memang untuk cepat untuk melaksanakan, menyelesaikan kegiatan ini sesuai dengan waktu, apalagi ini hari Jumat. Silakan. Selanjutnya tentang ASN profesional ya, Bapak dan Ibu silakan gabung di menti.com. Boleh ditulis dulu atau gimana. Kemudian kodenya 19212040. Nanti ada 3 pertanyaan Bapak dan Ibu masih terkait dengan video yang tadi ya, bahwa ada 3 pertanyaan terkait tentang nanti Bapak dan Ibu ASN profesional itu yang seperti apa. Nanti Bapak dan Ibu bisa menuliskan saja dalam mungkin 1 kata ya menurut Bapak dan Ibu ASN profesional itu yang seperti apa, kemudian indikator ASN profesional itu apa, kemudian sikap perilakunya harusnya seperti apa. Kalau kita kaitkan dengan video yang tadi. Monggo ini kodenya ya, kodenya. Oke. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Kodenya sudah saya tuliskan di room chat ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa menuliskan menti.com, gunakan kodenya 19212040. Nanti akan saya bukakan untuk mentinya dari sini. Bentar. Oke. Oke, sudah ada yang nulis berkarakter, berdedikasi, disiplin. Enggak, yang lain. Berakhlak, ya. Disiplin, berintegritas, oke. Smart, netral,
Oke ya, banyak yang menuliskan berakhlak ya. Oke. Oke, paham nilai dasar ASN intinya ya ini di berakhlak ya. Oke. Oke, nomor dua, apa indikator ASN profesional, Bapak dan Ibu semuanya? Oke, bisa lanjut ke pertanyaan kedua, Bapak dan Ibu. Nah, kalau yang kedua sudah, bisa ke pertanyaan ketiga, silakan. Punten Ibu, yang Ya, kedua belum tampil. belum tampil, guys, sebentar. Sudah bisa belum, Bu? Oke, sudah, Bu? Belum Ibu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, enggak, silakan. Oke,
Ya, 8 orang. Saya tampilkan yang ketiga. Oke, Bapak dan Ibu, nggih, matur nuwun untuk eh, jejak pendapat yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan di Mentimeter ya. Eh, Beberapa sudah menyampaikan ya sikap perilaku ASN itu yang profesional yang seperti apa yang tentunya Bapak dan Ibu semua ya melaksanakan tusi Bapak dan Ibu masing-masing. Jangan lupa nilai-nilai berakhlaknya juga diimplementasikan dan Bapak dan Ibu jangan lupa juga menjadi pemersatu dan perekat bangsa itu harus Bapak dan Ibu eh, tidak hanya dilakukan secara teori ya, tetapi Bapak dan Ibu nanti laksanakan di eh, tugas Bapak dan Ibu masing-masing nanti di instansi Bapak dan Ibu masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan karena ini sudah 11.18 ya, tugas untuk asinkronus yang pertama. Jadi di jam pelajarannya itu untuk tugas asinkronus pertama karena asinkronus pertama itu adalah 10 jam pelajaran, maka nanti untuk tugas individunya ada dua, tadi seperti tadi nggih, ada tugas individu untuk membuat learning journal. Learning journalnya nanti Bapak dan Ibu bikin dalam bentuk video pendek. Dan tugas yang kedua adalah tugas individu tentang video aku, instansiku, dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance. Nah, ini tugas individu yang pertama. Kedua ya. Nanti untuk tugas individu pertama dan kedua, ini nanti bentuknya semuanya adalah link video ya. Link video monggo nanti bisa di YouTube atau di Instagram atau di TikTok ya. Nanti Bapak dan Ibu masukkan linknya di Word, kemudian di PDF jadi satu. Nanti mungkin Bapak dan Ibu fokus dulu ya menyusun untuk tugas yang secara kelompok terlebih dahulu. Supaya nanti selepas penyelesaian tugas kelompok, Bapak dan Ibu bisa fokus ke petugas individu ya. Karena tugas kelompok kan Bapak dan Ibu perlu discuss dengan teman-teman yang lain. Nanti 10 orang ini akan saya bagi menjadi dua kelompok. Nanti akan saya bacakan untuk kelompoknya. Kelompok satu nanti mengidentifikasi isu-isu aktual ya terkait tentang manajemen ASN, yang di kelompok dua nanti tentang smart ASN. Nah, tentunya ketika Bapak dan Ibu mendeskripsikan isu ini nanti hadirkan data dan fakta yang relevan. Uraikan dampaknya dan para pihak nanti yang terkena dampak jika isu tidak diselesaikan.
Ya ini hanya mendeskripsikan isu atau mengidentifikasikan isu belum sampai pada mencari gagasan. Nanti untuk mencari gagasan isunya itu nanti pada tugas asin yang kedua. Nanti Bapak dan Ibu boleh menuangkan tulisannya dalam bentuk Word atau PowerPoint atau Canva, monggo silakan. Kalau misalnya dalam bentuk Microsoft Word ya nanti bisa di PDF ya, di PDF. Yang PowerPoint juga nanti bisa di PDF ya, di Ctrl Save as PDF, atau yang di Canva itu juga nanti bisa di PDF dan upload di Collabjar. Monggo Bapak Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu semuanya memiliki kemampuan ya untuk bisa menyusun hasil diskusi kelompok ini ya menjadi sesuatu hal yang bisa ditampilkan dan enak dipandang besok pada hari Senin, dan upayakan tugas ini nanti terkumpul pada hari ini jam 9 khusus untuk yang tugas LK2 atau untuk tugas yang individu ini Bapak dan Ibu nanti bolehlah saya beri waktu maksimal hari Sabtu jam 21 ya. Jadi untuk yang ini, tapi kalau untuk yang tugas kelompok upayakan nanti malam selesai karena besok lumayan ada hari Sabtu, Bapak dan Ibu masih bisa membuat yang bagus ya untuk tugas individu, untuk video aku dan instansiku. Kemudian untuk kelompoknya, ini Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu nanti bisa persani di Collabjar ya. Untuk kelompoknya, kelompok 1 ini Pak Nur Rosid Suwarno, Bu Nur Laila Rizkila Sofiani, Ibu Nurul Anissa, Ibu Raden Roro, Putri Febrianing Tias, dan Pak Rio Ibnu Rosiana. Nah, nanti Bapak dan Ibu untuk ketua kelompok pada kelompok pertama ini nanti Pak Nur Rosid Suwarno. Kemudian untuk kelompok 2 ini ada Bu Rista Aslinuha, ada Bu Siti Rofiatunakia, Ibu Subandria, Pak Triyono, Bu Vicky Verlina, dan Ibu Wuri Wulandari. Ketua kelompoknya Bu Rista Aslinuha. Monggo nanti Bapak dan Ibu Bapak, ya. Bu, sanes Ibu, Bu. Bapak Rista. Apa Pak? Oh Bapak Bapak Rista, Rista, oh sanes iya Ibu. iya maaf Pak Rista Aslinuha. Oke, nanti ketua kelompoknya panjenengan nggih Pak. Nanti anggota kelompoknya ada 5. Jadi karena ini kelompok 4 itu 11 orang. Untuk anggota kelompoknya ini nanti tugas kelompok ini nanti bisa misalnya masing-masing karena yang kelompok 1 ini khusus mengidentifikasi isu yang terkait manajemen ASN. Kalau yang di kelompok 2 nanti isunya yang terkait dengan smart ASN. Nanti bisa caranya brainstorming dulu di antara 5 orang ini, brainstorming kira-kira nek instansimu itu isu-isu tentang manajemen ASN itu seperti apa dan seterusnya, nanti monggo bisa dituangkan dulu. Nanti diformulasikan hari Selasa, nanti kita ketemu hari Selasa, hari Senin kita ketemu di Sinkronus yang kedua, Bapak dan Ibu, ya nanti kita paparan tugas kelompoknya. Oke, ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Silahkan. Monggo sebelum kita akhiri, karena ini hari Jumat ini saya jadi agak cepat gitu ya. Monggo silahkan. Bu, maaf untuk makalahnya itu ada maksimal halamannya tidak nggih? Nah, itu sebenarnya makalah yang untuk apa? Untuk Eh, rancangan aktualisasi atau untuk tugas ini? yang tugas Bu, maaf yang tugas kelompok ada maksimalnya mboten? Enggak ada. Nanti kalau Bapak dan Ibu misalnya wujudnya dalam bentuk PPT atau bentuknya Canva kan nggak bisa saya beri kasih maksimal. Yang penting apa yang kami minta di dalam ini ya, yang penting nanti Bapak dan Ibu menunjukkan, sebentar saya kembali lagi sebentar. Ini nggih. Ini kalau maksimal itu 10 lembar. Ini ya. Tapi kalau misalnya jenengan mau pakai Canva atau PowerPoint itu ya, monggo. Jadi tidak mesti Bapak dan Ibu nanti misalnya ini jenengan tuliskan saja ya, pertama pastikan identitas, kemudian nanti
isunya apa, isu-isunya, terus dampaknya apa, terus jika pihak misalnya isu-isunya tidak diselesaikan, dampak-dampak yang terkena itu pihak-pihaknya siapa. Monggo ya, ini saya tidak memastikan harus menggunakan bentuk makalah yang Word enggak. Tapi kalau misalnya jenengan mau bikin 2, makalahnya ada, nanti paparannya jenengan bikin juga monggo. Yang penting nanti pada saat hari Senin jenengan paparan itu kalau misalnya pakai Microsoft Word kan kurang piye ya. Kurang menarik itulah ya. Jadi dengan bikin Word, kemudian nanti paparannya bikin di Canva atau PowerPoint. Jadi paling tidak nanti yang paparan itu kan punya dasar. Oh nanti kalau paparan saya menyampaikannya berdasarkan ketikan yang di Word. 10 lembar aja maksimal. Nggak ada. Monggo. Silahkan. Monggo ada lagi. Ada Bapak dan Ibu? Yang video itu dikumpulkan besok ya, Sabtu berarti nggih. Yang video kedua ya. Sebentar. Memastikan Ya. mawon Bu, kalau untuk yang tugas kelompok malam ini berarti ya Bu? Ya. Malam ini nggih. Di LC atau di mana Bu nanti kita uploadnya Bu? Enggak. Atau di Kita Kolabjar? karena angkatan 1 kan Kolabjar sudah bisa, saya tidak membuat ruang penugasan di BLC. Kecuali yang di BLC itu kemarin kan kayak apa itu kayak yang video rekaman-rekaman YouTube ya. Saya nggak pakai di BLC semua, nanti Bapak dan Ibu langsung masuk saja, unggah saja di Kolabjar. Oh iya Bu, matur suwun Bu. Di Kolabjar untuk tanggal hari ini ya Bu, soalnya Nggih. nggih. Yang tugas kelompok nggih, nanti tugas individunya boleh saya beri waktu maksimal besok malam. Nggih, matur suwun. Nggih. Ada lagi Bapak dan Ibu? Tugas individunya besok malam, Bu. Ya, boleh. Ini kan karena kebetulan jenengan kan punya waktu hari ke besok itu kan nggak ada pembelajaran ya. Ya tak kayak waktu sampai besok malam lah. Saya memaksimalkan karena 10 jam pelajaran. Kayaknya kok kalau 10 jam harus selesai nanti malam juga berat bagi jenengan. Jadi saya tambahkan waktu sampai besok jam 9 nggih. Tapi PowerPoint-nya tetap nggak saya ganti karena nanti kalau H2 kan masuknya nanti sudah hari Senin. Itu nggih. Ya Bu. Mohon maaf Bu, satu lagi Bu. Nggih. Kalau yang individu ada 2 berarti nggih Bu, memastikan learning journal video pendek sama individu, aku, individu dan betul. teman. Nggih. Nggih matur suwun. Nggih, kalau bisa ya jenengan ini kontribusinya ya nek iso kontribusi yang memang sesuai dengan tusi jenengan ya. Nggih. Oke, ada lagi tadi ibu-ibu yang mau tanya, silahkan. Sudah cukup? Kalau sudah cukup akan saya akhiri karena sudah terdengar suara orang ngaji juga ini di tempat saya itu ya. Oke, Bapak dan Ibu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan untuk kegiatan sinkronus pertama ini kita cukupkan sekian. Kita ketemu lagi besok hari Senin jam 9:30 ya. Kalau sesuai dengan jadwal, nanti kalau misalnya pagi tidak ada penceramah ya nanti saya ajukan supaya nanti jenengan menyelesaikan untuk tugas sinkronus keduanya Bapak dan Ibu bisa lebih lama gitu ya. Itu jadi itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa besok hari Senin di jam 9:30 ya di kelompok 4 pada angkatan pertama ini. Mari kita akhiri untuk kegiatan kita pada hari ini, Bapak dan Ibu, dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Tur nuwun semuanya, kita selesai. Nanti siang Bapak dan Ibu bisa fokus menyelesaikan penugasan kelompok dan seterusnya. Matur nuwun. Tur nuwun Pak Muklasin dan teman-teman yang lain. Nggih, terima kasih pada Ibu Dr. Ratna yang telah membersama kita. Ketemu lagi hari Senin, Bu ya. Oke, ketemu lagi hari Nanti Senin. jam 9:30. Ya, nanti ketika ada Nanti kalau perubahan, penceramahnya nggak ada, maju ya. ya siap. Pokoknya nanti kalau ada perubahan kami informasikan di grup. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Makan ketupat di hari Jumat enak rasanya ya. Terus semangat walaupun ini Jumat. Iya Pak. Ya, kita akhiri bersama. Siap, Riono, terima kasih. Ya, Pak Rista. Ya, silakan persiapan Jumatan ya. Jangan lupa bentuk sahabatnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.